Okay, boys, here we go. Halo guys, kembali lagi bersama Mimin di Celengan Film. Apa kabar nih kalian? Ya, semoga selalu sehat dan bahagia ya. Kali ini kita akan membahas alur film yang berjudul Jian Bingman. Yuk, mari kita menonton. Film dimulai saat Dapeng diundang makan bersama Wang Hei, pengusaha kaya raya yang mengidolakannya. Saat itu, Wang Hei mengundang Dapeng untuk mengajaknya membuat film. Awalnya, Dapeng terlihat tidak tertarik. Tapi seketika Dapeng berubah pikiran setelah melihat koper-koper berisi uang yang ditawarkan Wang Hei khusus untuk Dapeng. Sebenarnya tujuan Wang Hei mengajak Dapeng membuat film adalah agar artis wanita cantik idamannya mau menjadi pemeran utama di film yang akan dia buat bersama Dapeng. 老弟，哥也是有求于你啊，我想啊，让她到咱的电影里演个女一号什么的。 Artis wanita idola Wang Hei itu bernama Du Xiaoxiao. Selanjutnya, Dapeng pergi menemui Du Xiaoxiao untuk membujuknya agar tidak perlu pergi ke Hollywood. Xiaoxiao sempat ragu, tapi Dapeng pun meyakinkan Xiaoxiao apapun film yang akan mereka buat, Xiaoxiao pasti akan dijadikan pemeran utamanya. 无论讲什么，你都是女一。 真的啊？ Akhirnya keduanya pun bersalaman. Setelah Dapeng berhasil mengajak Xiaoxiao, Dapeng pun berhasil membeli berlian. Asistennya mengajak Dapeng untuk merayakan kemenangannya di klub malam. Tapi siapa sangka malam itu menjadi awal yang buruk. Dapeng pun mabuk berat sampai-sampai Dapeng terlibat skandal dan adu jotos dengan pengunjung klub. Hal tersebut menjadi viral di internet hingga dimuat di koran. Gara-gara kejadian tersebut, manajer Dapeng dikejar-kejar wartawan yang sudah menunggu Dapeng di luar kantor polisi. Untuk menghindari wartawan yang mencarinya, Dapeng pun mengelabuhi wartawan tersebut. Ia bertukar pakaian dengan asistennya. Tapi sayangnya gagal. Ada seorang wartawan yang menyadari hal tersebut dan Dapeng pun berusaha kabur. Kemudian sebuah mobil sedan datang menyelamatkan Dapeng. Ternyata di dalamnya terdapat seseorang menggunakan tutup kepala. Tapi dengan mudah Dapeng bisa mengenali siapa orang itu dalam sekilas, hanya dengan melihat dadanya. Orang tersebut adalah Lui Yanteman, wanita Dapeng. Gara-gara kejadian malam itu, produser Sohu pun membatalkan kontrak dengan Dapeng. Sudah jatuh tertimpa tangga adalah ungkapan yang pas untuk si Dapeng. 今天下午，我正式跟媒体宣布，搜狐跟你解约。解约？ Karena setelah diputus kontrak, kini Dapeng kehilangan berlian 10 juta dolar miliknya. Tidak hanya itu, setelah memutuskan kontrak dengan Dapeng, Tuan Zhang pemilik Sohu meminta Dapeng segera berkemas dan meninggalkan rumahnya. 解约书，还有张总说了要把这公寓给你收回来，狂的你！ Kini Dapeng tertimpa tangga lagi. Giliran Wang Hei yang datang bersama bodyguardnya meminta uangnya dikembalikan. Dapeng kemudian mengatakan jika Xiaoxiao sudah setuju. Mendengar hal tersebut, Wang Hei pun menelpon Xiaoxiao dan ternyata benar. Meski Dapeng saat ini sedang dalam masalah, Xiaoxiao masih mau bermain film bersama Dapeng. 不过啊，最近屌丝呢是那个大鹏找我拍电影《女一号》，等我拍完再去吧。 Wang Hei pun mengampuni Dapeng dan memberinya waktu 1 bulan untuk membuat film. Kemudian Dapeng mulai menghubungi teman-teman artisnya untuk diajak main film bersamanya. Tapi gara-gara skandal viral yang dialami Dapeng, teman-teman artisnya mencoba menolak bermain film bersama Dapeng dengan berbagai alasan. Di saat Dapeng putus asa, tiba-tiba seorang wartawan bernama Hulei datang menghampiri meja Dapeng dan asistennya. Wartawan tersebut mengatakan dirinya sudah mengikuti Dapeng sejak 1 tahun lalu dan kini dirinya dipecat. Dapeng pun memiliki ide jika wartawan tersebut bisa menjadi kameramen untuk filmnya. 你是狗仔的话，应该会拍视频吧？ Keesokan harinya, asisten Dapeng membuka audisi untuk merekrut aktor. Awalnya banyak yang tertarik. Setelah mengetahui itu adalah film Dapeng, semuanya auto pergi. Tapi ada satu orang yang menawarkan diri secara gratis untuk bermain film bersama Dapeng. Kemudian Dapeng membuat rapat kecil membahas filmnya. Dapeng memberitahu jika filmnya berjudul Jian Bingman. Mendengar judul film tersebut, semuanya terkejut.
Dapeng kemudian menjelaskan tentang film yang akan dibuatnya, yaitu tentang alien bernama Ali yang jatuh cinta dengan Xiao Yi. Kemudian Ali berusaha menyelamatkan kekasihnya dari penjahat dunia, dan akhirnya Ali menjadi pahlawan bernama Jian Bingman. Dengan yakin, Dapeng percaya filmnya akan berhasil. Setelah itu, Dapeng mendapat telepon dari tunangannya yang memutuskan hubungan dengan Dapeng gara-gara skandal yang terjadi kepada Dapeng. Keesokan harinya, syuting pun dimulai. Sebagai sutradara, Dapeng mulai mengatur dan mengarahkan para pemain di lokasi syutingnya. Sepertinya syuting tidak berjalan mulus karena bolak-balik Dapeng memotong adegan yang sedang dimainkan Xiao Xiao dan Ma Tao. Saat dalam keputusasaan melihat akting para pemainnya yang payah, Hulei yang seorang paparazi memberi informasi jika ada artis bernama Sandra NG yang sedang syuting di Beijing, dan setiap tengah malam ia jogging di dekat hotelnya. Dapeng pun tidak akan melewatkan kesempatan itu dan mengatur rencana agar seolah Sandra NG syuting di filmnya. Tibalah saatnya Sandra NG jogging malam. Rencana Dapeng pun dilaksanakan dan berjalan mulus. Mulai dari Sandra NG berteriak minta tolong sambil menyebut nama Jian Bingman meski harus mengulang beberapa kali. Kemudian Dapeng datang sebagai Jian Bingman dengan jubah berwarna kuning merah dan berlaga dengan Xiao Yi dan Ma Tao. Tapi lagi-lagi ketika semuanya sudah dipikirnya sempurna, kameramen mengatakan jika tidak semua adegan terekam karena baterai kamera habis. Seketika Dapeng pun emosi. Keesokan harinya sebelum syuting, Ma Tao memperkenalkan temannya yang bernama Paman Siang kepada Dapeng. Dapeng pun akhirnya terpaksa menerima Paman Siang yang sudah tua itu. Karena Paman Siang menjanjikan akan menyumbang makanan selama syuting. Mereka semua kembali syuting tengah malam dan menunggu Sandra NG. Tibalah saat-saat Sandra NG jogging. Tapi kali ini ia tidak sendirian. Dengan santainya Sandra NG jogging bersama dengan 2 bodyguard dan 1 peleton tentara. Dapeng yang sudah siap pun terkejut dan mengurungkan niatnya. Tapi tiba-tiba si kameramen memberitahu Dapeng jika ada seseorang sedang jogging juga. Ternyata orang itu adalah Eric Sang, yaitu artis terkenal. Dapeng buru-buru meminta teman-temannya menghadang Eric Sang sama seperti saat menghadang Sandra NG. Siapa sangka ternyata Eric sengaja jogging agar bertemu dengan Jian Bingman untuk membuktikan cerita Sandra NG. Bukannya takut, Eric malah minta dihadang dan buru-buru berlari ke arah Jian Bingman. Dapeng pun kabur sampai tertabrak mobil. Ternyata yang di dalam mobil adalah tunangannya bersama laki-laki lain. Dapeng yang syok kemudian menjadi galau balau. Kemudian Dapeng bertemu dengan 4 orang bule saat mereka sedang mencari pemeran yang jago kungfu. Dapeng pun mengajak bule-bule tersebut untuk ikut dengannya berlatih kungfu dan syuting bersamanya. See that? Chinese Kung Fu and by moving together. Setelah tiba di rumah, Dapeng dan teman-temannya terkejut rumahnya begitu bersih dan banyak makanan enak. Dapeng menebak jika itu semua yang melakukan adalah Amber, mantan tunangannya, karena dia juga punya 1 kunci. Selanjutnya, Dapeng mengatur rencana syuting. Yu Yunpeng, pacar baru Amber, akan dihadang dan dipukuli. Tapi ternyata ia jago kungfu dan menghajar semuanya kecuali Xiao Xiao. Karena kelemahan Yu Yunpeng adalah tidak bisa memukul wanita. Inilah kesempatan Xiao Xiao menghajar Yu Yunpeng. Kemudian Jian Bingman datang menyelamatkan Yu Yunpeng. Bukannya terima kasih, malah giliran Dapeng yang digebukin Yu Yunpeng sampai babak belur karena telah memukul wanita. 为什么打女人？为什么？我不是为了救你吗？我要你这样！ Setelah syuting, Dapeng mengajak teman-temannya makan bersama. Mereka pun saling bertukar cerita, termasuk Dapeng. Ia pun teringat semasa ia kecil. Orang tuanya penjual Jianbing dan ia bercita-cita ingin menjadi pahlawan yang menyelamatkan dunia.
Meski sering diolok-olok dan gambarnya dirusak temannya, Dapeng kecil tetap bersemangat. Dapeng akhirnya jujur jika sebenarnya Jian Bingman adalah kartun yang digambarnya saat kecil. Teman-teman yang lain yang mendengar cerita Dapeng pun terharu. Selanjutnya, Dapeng memiliki rencana untuk syuting bersama 4 komedian seniornya. Kali ini Dapeng akan mengatur rencana di tempat mereka biasa sauna dan bermain mahjong. Syuting kali ini ceritanya adalah menangkap beberapa pahlawan super seperti Jian Bingman. Agar 4 komedian berpakaian superhero, asisten Dapeng membuat mereka percaya jika saat bermain mahjong mereka menggunakan pakaian superhero maka akan mendapatkan banyak keberuntungan. 4 komedian itu pun akhirnya pergi bermain mahjong dengan menggunakan pakaian superhero ala mereka. Saat sedang asik bermain mahjong, tiba-tiba para pemeran film Jian Bingman datang menggerebek mereka. Mereka ditanyai satu persatu siapa nama superhero julukan mereka. Yang pertama ada Comedian Man, Duet Man, Turtle Man, dan yang terakhir Spacey Crayfish. 我是小敏霞。说，我是二甲。 Tiba-tiba, Jian Bingman muncul yang ceritanya menyelamatkan para superhero. Kemudian seolah Jian Bingman seolah makan granat padahal coklat. Selanjutnya, Dapeng mengecek tabungannya. Ia kemudian menelpon Liu Yan. Saat basa-basi menanyakan kabar seperti mengetahui keadaan Dapeng yang tidak baik-baik saja, Liu Yan memberikan Dapeng job menjadi MC upacara pernikahan. Saat datang ke acara, ternyata si mempelai pria membatalkan Dapeng menjadi MC. Kemudian, ia menceritakan jika ia sebenarnya diminta Liu Yan untuk menyewa Dapeng sebagai MC dan membayar Dapeng dengan uang Luiyan 1 tas yang diberi Liu Yan. 我实话跟您说吧，是柳岩姐，我这儿17万。你这钱我不能要啊，对不起啊。大鹏哥， Tapi Dapeng menolaknya. Tidak jadi menjadi MC pernikahan, Dapeng akhirnya menerima job MC acara pemakaman. Usai berhasil menjadi MC pemakaman, Dapeng mendapat bayaran, tapi sayangnya itu belum cukup untuk Dapeng sehingga ia mau menerima tantangan minum anggur dengan bayaran 10.000 yuan per gelas. Dapeng pun pulang dengan membawa banyak uang meski jalannya sempoyongan. Syuting pun berlanjut. Saat syuting akan dimulai, tiba-tiba Wang Hei datang bersama Xiao Xiao. Wang Hei pura-pura tidak kenal dengan Dapeng, lalu meminta ikut terlibat dalam syuting. Meski sudah berusaha menolak, tapi tetap saja tidak bisa. Akhirnya Dapeng memasukkan Wang Hei menjadi salah satu pemeran pimpinan gangster. 老大，哎，这感情好啊，我来呀、 Usai berakting, Wang Hei pun meminta penilaian Dapeng. Seketika Dapeng pura-pura memuji Wang Hei sebagai aktor terbaik agar Wang Hei cepat pulang. Selanjutnya Dapeng makan malam bersama Luiyan untuk mengucapkan terima kasih atas bantuannya beberapa waktu lalu. Dan hanya Luiyan beserta Amberlah orang yang tidak meninggalkannya saat ada masalah. Dapeng pun meminta Luiyan mencari pacar. Luiyan sedikit kesal dengan guyonan Dapeng. Selanjutnya adegan syuting di minimarket. Dapeng tidak tahu kalau penjahatnya itu beneran. Dapeng masih saja berakting. Tanpa sadar, Dapeng mengajar si penjahat yang sesungguhnya. Dapeng baru menyadari hal itu ketika melihat teman-temannya ada di luar minimarket. Sampai akhirnya Dapeng dikejar-kejar wartawan gara-gara kejadian tersebut. Dapeng pun dijemput oleh Wang Hei. Bukan menyelamatkan Dapeng dari wartawan, ternyata Wang Hei sudah tahu syuting diam-diam Dapeng dan meminta Dapeng mengembalikan uang 10 juta yuannya dalam waktu 24 jam. 24小时还给我，少1分冥币。 Tiba-tiba asisten Dapeng mendapat telepon. Ternyata dokter hewan anjing Dapeng memberitahukan jika anjingnya sembelit dan mengeluarkan berlian yang waktu itu hilang. Dapeng pun sangat senang. Dapeng kembali bertemu dengan manajernya dan mendapatkan tawaran kembali bermain film Diorman. Tapi Dapeng harus melupakan filmnya Jian Bingman. Selanjutnya Dapeng menelpon Amber untuk berterima kasih telah merapikan rumahnya. Tapi Amber memberikan fakta jika beberapa waktu lalu Luiyan mengembalikan kunci rumah Dapeng kepadanya. Menjelang syuting terakhir, Dapeng mengajak Xiao Xiao, Matao, dan yang lainnya bertemu untuk makan bersama. Saat itu Matao tahu jika Dapeng si sutradara kehabisan dana dan dengan sukarela Matao memberikan tabungannya untuk Dapeng.
dan disusul Xiao Xiao. 没演过什么大角色，就存了这么些钱。 Tapi tiba-tiba Dapeng mengatakan jika mereka harus berhenti syuting. Semuanya tidak percaya dengan apa yang dikatakan Dapeng dan mengira Dapeng hanya bercanda. Dapeng pun jujur jika ia berhutang untuk membuat film dan ia harus mengembalikannya segera. Meski mereka menyelesaikan film mereka tidak akan bisa tayang. Dapeng juga mengatakan jika dirinya sudah menyetujui kontrak untuk film yang lain. Semuanya pun terdiam. Xiao Xiao terlihat berkaca-kaca sambil menangis. Ia mengatakan dirinya merasa dipermainkan dan dibuang. Padahal mereka semua sudah berusaha. Merasa terpancing, Dapeng yang juga sudah berkaca-kaca juga membalas omongan Xiao Xiao yang mengatakan dirinya pecundang. Akhirnya semuanya kecewa kepada Dapeng dan mereka pergi termasuk asistennya. Akhirnya mereka melanjutkan hidup masing-masing. Dapeng kembali bertemu dengan Luyan dan mereka pun saling menghibur. Luyan merasa Dapeng adalah pahlawannya di saat ia kesulitan. Luyan akan selalu menjadi temannya meskipun Dapeng menjadi pecundang. Ia teringat momen-momen ketika mereka bersama saat syuting dan melewati hari bersama-sama. Tiba-tiba Xiao Xiao dan Matao berada di dalam tabung kaca yang diisi air. Kemudian Dapeng yang menggunakan jubah Jian Bingman datang untuk menyelamatkan mereka dengan melawan para penjahat. Xiao Xiao melihat artis idolanya yaitu Jean-Claude Van Damme terlibat dalam syuting tersebut. Kemudian ada artis terkenal lainnya termasuk Paman Siang yang saat ini ikut syuting. Kemudian ada artis terkenal lainnya termasuk Paman Siang yang sangat ingin ikut syuting. 单枪匹马闯到这儿的滋味。 Dan film pun tamat. Pesan dari film ini adalah jangan menyerah jadi pecundang sampai kamu menjadi pecundang yang bahagia.